Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri Halim, NIM 2014030052. Saya dari kelompok 6. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri makiyah dan madaniyah, kedua klarifikasi ayat dan surat Al-Quran. Ciri-ciri makiyah dan madaniyah. 1. Surat atau ayat makiyah. A. Kata-kata atau kalimat yang digunakan surat atau ayat makiyah memiliki ayat atau suku kata yang pendek, dan kata-kata yang digunakan untuk mengesankan karena penuh dengan sajak-sajak atau syair serta ungkapan perasaan. Kalimat yang digunakan cukup fasih, menggunakan kata-kata qasam dan tasbih. B. Kandungan atau isinya surat atau ayat-ayat makiyah banyak berisikan tentang ajakan untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan bentuk peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Surat atau ayat madaniyah. A. Kata-kata atau kalimat yang digunakan surat atau ayat yang menandakan bahwa itu madaniyah adalah menggunakan kata-kata atau kalimat yang mendalam. Kata-kata atau kalimat dalam surat madaniyah menggunakan usbul dan ungkapan-ungkapan syariah. B. Kandungan atau isinya di dalam surat atau ayat madaniyah mengandung kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksinya, seperti perintah untuk beribadah dan beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah untuk berdakwah, menjelaskan hukum mawaris, hubungan sosial, kaidah dan hukum dan masalah perundang-undangan, seruan kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam, penjelasan mengenai penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, klarifikasi ayat dan surat Al-Quran. Cara pertama, berdasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Cara qiyasi, ijtihad didasarkan pada ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Apabila dalam surat makiyah terdapat suatu ayat mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan ayat itu madani. Begitu pula sebaliknya, dalam surat madaniyah terdapat satu ayat mengandung sifat maki atau peristiwa maki, maka ayat tadi dikatakan sebagai ayat maki. Oleh karena itu, para ahli mengatakan setiap surat yang dalamnya mengandung kisah para nabi atau umat-umat terdahulu, maka surat itu adalah makiyah, dan setiap surat di dalamnya mengandung kewajiban atau ketentuan hukum, maka surat itu adalah madaniyah. Untuk membedakan makiyah dan madaniyah, para ulama mempunyai 3 macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasar-dasar sendiri, yaitu dari segi waktu turunnya, kemudian dari segi tempat turunnya, kemudian dari sisi sasarannya. Ada 3 tahap dalam masa turunnya Al-Quran di Mekah menurut Abu Qasim. Yang pertama, tahap permulaan di Mekah, kemudian tahap pertengahan di Mekah, kemudian tahap penghabisan di Mekah. Mungkin hanya sekian di video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.